Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Suara Radio. Dimanapun kalian berada malam ini, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabarnya nih Sobat Suara Radio? Senang banget saya bisa kembali nemenin waktu istirahat atau waktu santai kalian malam ini. Oh iya, absen dulu dong di kolom komentar. Kalian lagi dengerin cerita ini dari kota mana aja? Ada yang dari Jakarta, Surabaya, atau mungkin ada yang lagi di perantauan di luar pulau? Ngomong-ngomong, saya mau tanya nih, pernah nggak sih kalian terpaksa harus cari tempat tinggal yang murah banget karena lagi butuh uang buat keperluan mendesak? Pasti rasanya seneng ya kalau dapat harga miring. Tapi pernah nggak kepikiran kalau di balik harga murah itu ada rahasia yang sengaja ditutupi? Nah, malam ini kita bakal dengerin sebuah kisah tentang itu. Cerita ini berpusat pada seorang pemuda bernama Alam Prasetyo. Alam ini orangnya sederhana dan pekerja keras. Dia baru aja pindah ke sebuah kontrakan kecil yang harganya jauh di bawah standar. Kenapa dia mau? Karena uang tabungannya harus dibagi buat biaya pengobatan ibunya yang lagi sakit keras. Tapi ternyata ketenangan yang Alam cari nggak pernah dia dapetin. Setiap jam 2 pagi, saat dia lagi lelap-lelapnya tidur, selalu ada tamu misterius yang ngetuk pintu kontrakannya. Awalnya dia pikir itu cuma orang iseng, tapi lama-kelamaan, ketukan itu membawa Alam pada sebuah kenyataan pahit soal ritual pesugihan yang melibatkan warga di lingkungan tersebut. Sebelum saya mulai, yuk Sobat Suara Radio, cari posisi duduk atau rebahan yang paling nyaman dulu. Biar suasananya makin berasa, saya saranin pakai earphone ya. Dan jangan lupa, buat kalian yang baru bergabung, silakan klik tombol like dan subscribe-nya dulu, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari channel ini. Sudah siap semuanya? Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Gang buntu itu terasa seperti lorong waktu yang terputus dari hiruk-pikuk ibu kota. Tidak ada suara klakson kendaraan, tidak ada tawa anak-anak yang bermain bola plastik. Hanya ada keheningan yang lembab, diapit oleh dinding-dinding lumutan yang catnya sudah mengelupas sejak belasan tahun lalu. Di ujung gang inilah, Alam Prasetyo berdiri sambil menyeka keringat dingin yang mengucur di pelipisnya. Di hadapannya, sebuah bangunan memanjang dengan 4 pintu kayu yang kusam tampak berdiri angkuh. Ini adalah kontrakan petakan termurah yang bisa ia temukan di seluruh penjuru kota. Lo yakin mau tinggal di sini, Lam? Tanya Danu Mahesa, sahabat Alam sejak bangku SMA. Pria bertubuh tegap itu meletakkan kardus berisi buku-buku dan pakaian Alam ke tanah yang sedikit becek. Hidung Danu berkerut, kentara sekali ia sedang menahan napas. Gue tahu lo lagi butuh duit banget buat biaya rumah sakit ibu lo, tapi tempat ini auranya beda, sumpah. Lo nggak nyium bau aneh. Alam menghela napas panjang. Sebuah beban kasat mata tampak menekan bahunya yang kurus. Pemuda berusia 25 tahun itu bekerja sebagai tenaga serabutan di sebuah percetakan. Gaji bulanannya nyaris tidak pernah utuh. Sebagian besar habis untuk menebus obat ibunya yang terbaring lemah di kampung halaman karena gagal ginjal. Bertahan hidup di kota ini adalah sebuah peperangan, dan Alam tidak punya kemewahan untuk memilih medan pertempurannya. Bau got basah dan udah biasa, jawab Alam datar. Meski jauh di dalam lubuk hatinya, ia tahu Danu benar. Udara di tempat ini terasa berat, ada aroma samar yang mengambang di udara, campuran antara wangi bunga melati yang layu dan bau menyengat kapur barus. Bau kematian. Bukan got, Lam, ini bau. Ucapan Danu terpotong oleh suara derit pintu kayu yang terbuka dari ujung lorong kontrakan. Dari balik pintu bernomor 1, keluarlah seorang wanita paruh baya. Kebaya kutu baru bermotif kembang yang dikenakannya tampak terlalu besar untuk tubuhnya yang kurus kering. Rambutnya disanggul rapi, namun wajahnya pucat pasi tanpa riasan, kecuali bibirnya yang merah gelap seperti bekas memakan sirih. Dia adalah Nyai Ratih, pemilik kontrakan ini. Sudah sampai, Nak Alam? Sapa Nyai Ratih, suaranya serak, terdengar seperti gesekan daun kering yang tertiup angin. Senyumnya mengembang,
Tapi entah mengapa, mata wanita itu sama sekali tidak memancarkan keramahan. Matanya kosong, menatap Alam dan Danu seolah mereka adalah barang rongsokan. "Sudah, Nyai, ini saya bawa barang-barang sekalian. Uang sewa bulan pertama juga sudah saya siapkan," ucap Alam sopan sambil merogoh saku celananya, mengeluarkan amplop putih tipis yang berisi sisa seluruh gajinya bulan ini. Nyai Ratih menerima amplop itu tanpa menghitungnya. Jari-jarinya yang keriput dan dingin sempat bersentuhan dengan tangan Alam, membuat pemuda itu merinding seketika. Rasanya seperti menyentuh es balok. "Kamar Na Alam nomor 4, paling ujung," kata Nyai Ratih sambil menunjuk ke pintu terakhir yang letaknya paling gelap karena terhalang bayangan pohon beringin besar di belakang tembok. Fasilitasnya seadanya. Air menyala 24 jam. Tapi ingat satu hal, Nah. Nyai Ratih mencondongkan tubuhnya ke depan. Aroma kapur barus itu kini menyeruak kuat, menusuk hidung Alam hingga ia nyaris terbatuk. "Jika malam sudah larut, apapun yang kamu dengar dari luar pintu, jangan pernah dibuka. Anggap saja angin. Orang yang tinggal di ujung harus pandai menutup telinga." Alam menelan ludah, menatap Danu yang kini memucat. Namun, didorong oleh keputusasaan dan rasa lelah yang amat sangat, Alam memaksakan sebuah anggukan. "Baik, Nyai, saya mengerti." Setelah Nyai Ratih kembali masuk ke kamarnya, Alam dan Danu bergegas memindahkan barang-barang ke kamar nomor 4. Bagian dalam kamar itu pengap dengan satu-satunya ventilasi berupa jendela kecil bertralis karatan di atas pintu. Dindingnya bercat hijau kusam dengan bercak-bercak hitam bekas rembesan air hujan. Di sudut ruangan terdapat sebuah kasur busa tipis yang sudah kempes di bagian tengahnya. Gila tuh nenek-nenek, pesannya udah kayak di film horor aja. Gerutu Danu sambil mengibaskan debu dari tangannya. "Lo beneran berani, Lam? Kalau lo mau, lo bisa tidur di kosan gue dulu sebulan. Tidur di lantai gak apa-apa lah." Alam tersenyum tipis, menepuk bahu sahabatnya itu. "Gue gak bisa terus-terusan numpang, Dan. Kosan lo aja udah sempit. Udahlah, gue cowok, masa takut sama omongan ibu kos? Paling dia cuma gak mau gue berisik kalau malam. Gue bakal baik-baik aja di sini. Yang penting ibu gue bisa cuci darah minggu depan." Mendengar alasan itu, Danu hanya bisa mendesah pasrah. Ia tahu keras kepalanya Alam jika sudah menyangkut ibunya. Setelah membantu membereskan beberapa barang penting, Danu pun pamit pulang saat langit mulai berubah jingga kemerahan. Alam kini sendirian. Ia duduk di atas kasur busa yang keras, menatap langit-langit kamar yang penuh sarang laba-laba. Suasana begitu hening. Ia membuka ponselnya, melihat foto ibunya yang sedang tersenyum lemah di ranjang rumah sakit. Air mata menitik dari sudut mata Alam. Ia mengusap wajahnya kasar. Ia harus kuat. Ini hanyalah permulaan dari kehidupan barunya yang keras. Namun ia bertekad untuk bertahan demi orang yang paling disayanginya. Alam merebahkan tubuhnya yang remuk redam, membiarkan kelelahan menariknya ke dalam pelukan tidur yang lelap. Berharap esok hari akan membawa secercah harapan. Malam pertama di kontrakan nomor 4 terasa jauh lebih dingin dari yang Alam bayangkan. Udara malam seakan menembus celah-celah dinding, merayap masuk ke pori-pori kulitnya. Alam terbangun dengan nafas terengah-engah. Ia baru saja memimpikan sesuatu yang sangat buruk. Ia bermimpi tenggelam di dalam sumur yang gelap dan ada tangan-tangan pucat yang menarik kakinya ke dasar. Ia mengusap keringat di dahinya, lalu melirik layar ponsel yang tergeletak di samping bantal. 0158. Suasana di luar benar-benar mati. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada lolongan anjing. Alam meraih botol air mineralnya, menegaknya hingga tandas. Ia berniat untuk kembali tidur ketika tiba-tiba keheningan mutlak itu dipecahkan oleh sebuah suara. Tok, tok, tok. Alam membeku. Jantungnya yang baru saja tenang kini kembali berpacu liar. Suara ketukan itu berasal dari pintu depan kamarnya. Ketukannya pelan, berirama, namun terasa sangat bertenaga. Seolah buku-buku jari yang mengetuknya terbuat dari batu. Alam menahan nafas, menatap pintu kayunya dengan mata terbelalak. Siapa yang bertamu di jam segini? Danu, bisik Alam ragu.
Apakah sahabatnya itu khawatir dan kembali ke sini? Tapi itu tidak masuk akal. Jarak kosan Danu ke tempat ini hampir 1 jam perjalanan. 0159. Tok, tok, tok. Kali ini ketukannya terdengar lebih keras, bergema di dalam kamar petakan yang sempit itu. Alam perlahan bangkit dari kasurnya. Bulu kuduknya meremang hebat. Pesan Nyai Ratih sore tadi tiba-tiba berputar kembali di kepalanya seperti kaset rusak. Jika malam sudah larut, apapun yang kamu dengar dari luar pintu, jangan pernah dibuka. Siapa? Seru Alam berusaha membuat suaranya terdengar berani meski tenggorokannya tercekak. Tidak ada jawaban dari luar, hanya keheningan yang menyiksa. Logika Alam mulai berperang dengan rasa takutnya. Bagaimana jika itu perampok? Bagaimana jika itu tetangga yang butuh bantuan medis darurat? Alam melirik jam di ponselnya lagi. 0200. Tok, tok, tok. Ketukan ketiga terdengar sangat keras, membuat engsel pintu berderit ngeri. Alam tidak bisa menahannya lagi. Rasa penasarannya mengalahkan ketakutannya. Dengan langkah mengendap-endap, ia mendekati pintu. Tangannya yang gemetar perlahan meraih gagang pintu yang berkarat. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu memutar gagang itu dan menyentak pintu hingga terbuka lebar. Siap? Ucapan Alam terhenti di tenggorokan. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di balik pintu. Lorong kontrakan itu hanya diterangi oleh satu lampu bohlam kuning yang berkedip-kedip redup di tengah bangunan. Kabut tipis tampak mengambang rendah di atas tanah yang basah. Alam melongokkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Mustahil ada orang yang bisa berlari secepat itu tanpa menimbulkan suara langkah kaki. Jantung Alam berdetak menyakitkan di dadanya. Udara malam yang berhembus masuk ke kamarnya membawa kembali aroma yang ia cium sore tadi. Wangi melati layu dan kapur barus yang sangat pekat. Mual seketika menyerang perutnya. Dengan panik, Alam membanting pintu kamarnya, menguncinya rapat-rapat, lalu mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Ia duduk meringkuk di atas kasur, tidak berani memejamkan mata sedetik pun hingga cahaya fajar menyusup dari sela-sela ventilasi. Pagi harinya, Alam keluar dari kamar dengan mata merah dan kantung mata yang menghitam. Ia berjalan menuju keran air umum di ujung lorong untuk mencuci muka. Saat itulah, ia melihat pintu kamar nomor 3. Kamar di sebelah kamarnya sedikit terbuka. Seorang wanita muda dengan daster pudar sedang menyapu teras kecilnya. Rambutnya berantakan dan tubuhnya sangat kurus. Saat melihat Alam, gerakan menyapu wanita itu terhenti seketika. Matanya membulat, memancarkan kengerian yang murni. Sapu lidi di tangannya bergetar. Pagi Mbak, sapa Alam canggung, berusaha bersikap normal. Saya Alam, penghuni baru di kamar nomor 4. Wanita itu mundur selangkah, menatap Alam seolah pemuda itu adalah hantu. Bibirnya bergetar hebat. Kamu buka pintunya, bisiknya parau. Alam tertegun. Maksud Mbak? Semalam, jam 2, aku dengar suara pintumu terbuka. Wanita itu, yang belakangan Alam ketahui bernama Ratri, meneteskan air mata. Kenapa kamu buka? Kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan. Dia akan mengira kamu mengundangnya masuk. Dia siapa Mbak? Alam melangkah maju didorong oleh rasa penasaran dan ketegangan yang memuncak. Mbak Ratri tahu siapa yang ngetuk pintu saya semalam. Ratri menggeleng dengan brutal, menutupi kedua telinganya dengan tangan. Pergi dari sini sebelum kamu bernasib sama seperti Bayu. Jangan tanya aku, jangan tanya siapa-siapa. Kita semua akan mati kalau ikut campur. Tanpa menunggu balasan Alam, Ratri lari masuk ke dalam kamarnya dan membanting pintu keras-keras disusul suara gembok yang dikunci dari dalam. Alam berdiri mematung di lorong yang sepi, kepalanya pusing. Nasib sama seperti Bayu. Siapa Bayu? Satu hal yang pasti, keputusan Alam untuk menyewa tempat ini karena harganya yang miring kini terasa seperti sebuah kesalahan fatal yang mengancam nyawanya. Hari itu, Alam tidak bisa fokus bekerja. Mesin pemotong kertas di percetakan nyaris mengenai jarinya 2 kali. Pikirannya terus melayang kembali ke kamar nomor 4, pada ketukan di jam 2 pagi, dan pada jeritan histeris Ratri tentang seseorang bernama Bayu. Sepulang kerja, sebelum kembali ke kontrakan, Alam memutuskan untuk mencari rumah ketua RT setempat. Ia harus mendaftarkan identitasnya sebagai warga baru.
sekaligus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan ini. Rumah Pak Wiryo, sang ketua RT, terletak tidak jauh dari gang kontrakan Nyai Ratih. Rumahnya cukup besar, berpagar besi tinggi yang tertutup rapat. Alam harus memanggil dari luar pagar selama hampir 5 menit sebelum seorang pria paruh baya dengan perut buncit dan wajah garang keluar. "Ada apa sore-sore begini?" bentak Pak Wiryo dari balik pagar, sama sekali tidak berniat membukakan pintu untuk Alam. "Maaf mengganggu Pak RT, saya Alam, penghuni baru di kontrakan Nyai Ratih, kamar nomor 4. Saya mau menyerahkan fotokopi KTP dan KK." Alam menyodorkan map plastik dari sela-sela jeruji besi. Mendengar kata kamar nomor 4, ekspresi wajah Pak Wiryo berubah drastis. Kegarangannya luntur, digantikan oleh kepucatan dan keringat yang tiba-tiba merembes dari dahinya. Ia menyambar map itu dengan kasar. "Ya sudah, kamu sudah lapor, pergi sana," usir Pak Wirya cepat. Matanya melirik gelisah ke arah gang kontrakan. "Sebentar Pak, tahan Alam, nekat. Saya mau tanya, penghuni sebelum saya, yang namanya Bayu, dia pindah kemana ya Pak? Soalnya tetangga saya, Mbak Ratri, bilang..." "Tutup mulutmu," desis Pak Wiryo dengan suara tertahan namun penuh amarah. Wajahnya memerah. Ia mendekatkan wajahnya ke jeruji besi, menatap Alam dengan mata melotot. "Jangan pernah sebut nama itu lagi di kampung ini. Ratri itu orang gila, jangan didengarkan. Anak muda, kalau kamu masih sayang nyawa dan mau numpang hidup di sini, kerja saja yang benar. Jangan sok jadi detektif. Bayu itu kabur karena utang. Sudah, jangan banyak tanya." Pak Wiryo berbalik dan berjalan cepat masuk ke dalam rumahnya, mengunci pintu dengan bantingan keras. Alam berdiri di luar pagar dengan napas memburu. Ia merasa marah dan bingung. Reaksi Pak Wiryo terlalu berlebihan untuk sekedar orang yang kabur karena utang. Ada ketakutan yang berusaha ditutupi oleh pria tua itu. Sesampainya di kontrakan, langit sudah gelap. Alam masuk ke kamarnya dan mulai membersihkan debu-debu yang masih tersisa di sudut-sudut ruangan. Ia butuh menyibukkan diri agar tidak gila memikirkan ketukan malam nanti. Saat sedang menyapu area di bawah kasur busanya, sapu lidi Alam tersangkut pada salah satu ubin tegel berwarna merah yang ternyata longgar. Alam berjongkok, mencoba meratakan ubin tersebut. Namun, saat ia menekan ujungnya, ubin itu terangkat, memperlihatkan sebuah rongga kecil berdebu di baliknya. Alam mengernyitkan dahi. Ia menyingkirkan ubin itu sepenuhnya. Di dalam rongga yang lembab dan berbau apak itu, tergeletak sebuah buku catatan kecil bersampul kulit imitasi yang sudah sobek-sobek, beserta sebuah dompet usang. Tangan Alam gemetar saat meraih dompet itu. Ia membukanya. Di dalamnya tidak ada uang, hanya ada KTP yang sudah pudar. Nama yang tertera di sana membuat darah Alam berdesir. Bayu Angkasa. Alam segera membuka buku catatan kecil itu. Halaman-halaman pertamanya berisi coretan biasa, daftar pengeluaran, jadwal kerja. Namun semakin ke belakang, tulisan tangannya semakin berantakan dan sulit dibaca. Alam membaca halaman terakhir yang dipenuhi noda kecoklatan yang mengering, noda yang terlihat mengerikan mirip darah. Tulisan di halaman itu berbunyi, "Dia datang lagi, setiap jam 2 pagi. Aku tidak tahan. Nyai Ratih berbohong. Dia bukan pemilik tempat ini, dia penjaganya. Mereka menumbalkan kita. Jangan buka pintunya. Tolong aku. Kalau ada yang menemukan buku ini, berarti aku sudah dibawa ke belakang tembok beringin." Alam menjatuhkan buku itu. Nafasnya tersengal. Kepalanya pusing seakan dihantam godam. Ditumbalkan, dibawa ke belakang tembok beringin. Tembok beringin itu tepat berada di belakang kamarnya. "Lam?" Suara panggilan dari pintu depan membuat Alam melompat kaget. Ia buru-buru menyembunyikan buku dan dompet itu ke dalam tas ranselnya, lalu membuka pintu. Danu berdiri di sana, membawa 2 bungkus nasi padang dan wajah yang menantang. "Gua nggak tenang mikirin muka pucat lo kemarin. Nih, gua bawain makan. Malam ini gua nginep sini. Gua mau buktiin kalau omongan nenek-nenek itu cuma mitos buat nakut-nakutin ucap Danu sambil melangkah masuk tanpa diundang. Alam langsung menarik lengan Danu, wajahnya tegang.
Dan lu harus pulang, tempat ini nggak aman. Gua nemuin sesuatu tentang penghuni lama. Alam menceritakan semuanya dengan cepat. Dari ketukan semalam, reaksi Ratri, kemarahan Pak RT, hingga buku catatan Bayu. Danu tertawa sumbang, meski matanya menunjukkan sedikit keraguan. Lam, lo lagi stres mikirin biaya rumah sakit ibu lo. Lo jadi parno. Ketukan itu paling ulah preman kampung sini yang mau malah penghuni baru. Pak RT marah karena dia mungkin backingan premannya. Ratri, mungkin dia memang ada gangguan jiwa. Logika aja, Lam. Hantu mana yang ngetuk pintu rajin banget tiap jam 2? Gua serius, Dan. Lo nggak ngerasain apa yang gua rasain semalam. Teriak Alam frustrasi karena sahabatnya terlalu skeptis. Ya udah, makanya gue di sini, balas Danu tak kalah keras. Ia duduk bersila di atas kasur. Kita tunggu sampai jam 2 pagi. Gue sendiri yang bakal buka pintunya kalau ada yang ngetuk. Kalau itu hantu, gue rekam. Kalau itu preman, gue hajar. Deal? Alam menatap Danu dengan campuran rasa terima kasih dan ketakutan yang amat sangat. Ia tidak punya pilihan. Malam perlahan merayap naik menelan sisa-sisa cahaya matahari. Keduanya makan dalam diam, diselimuti ketegangan yang semakin mencekik. Jam di dinding terus berdetak. Suara jarumnya terasa seperti hitungan mundur menuju sebuah bencana. 0100. Danu mulai menguap, tapi ia memaksakan diri minum kopi hitam yang dibawanya. 0130, udara di dalam kamar nomor 4 mendadak turun drastis. Nafas Alam dan Danu mulai mengeluarkan uap tipis. Danu tidak lagi tersenyum sinis. Ia duduk tegak, matanya menatap tajam ke arah pintu. 0150. Terdengar suara anjing melolong panjang dari kejauhan. Lolongan yang menyayat hati dan penuh kesedihan. Sebelum akhirnya terputus tiba-tiba, seolah leher anjing itu baru saja dipatahkan. 0158. Lampu bohlam di kamar Alam mulai berkedip-kedip kencang, berdengung seperti lalat raksasa. Bau kapur barus dan melati layu menyeruak begitu kuat hingga Danu menutup hidungnya. Matanya terbelalak ngeri memandang Alam. 0259. Alam dan Danu menahan napas. Ruangan itu begitu sunyi hingga Alam bisa mendengar detak jantung Danu yang memburu. 0000. Kali ini bukan ketukan pelan. Brak, brak, brak. Pintu kayu itu digedor dengan sangat beringas dari luar, seolah ada sekelompok orang atau sesuatu yang lebih besar yang berusaha menjebolnya. Kayu pintu melengkung ke dalam setiap kali hantaman itu terjadi. Danu melompat dari kasur, wajahnya sepucat kertas. Skeptisismenya hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Ia mundur hingga menempel di dinding belakang, gemetar hebat. Dan itu bukan preman, bisik Alam dengan air mata yang mulai menggenang karena teror yang melumpuhkan sarafnya. Hantaman itu tiba-tiba berhenti. Hening kembali menyergap. Lalu, dari celah bawah pintu, terdengar suara bisikan parau yang basah, seolah pemilik suara itu sedang menempelkan bibirnya di lantai. Suara itu menyebut nama Alam. Alam, kawanmu Bayu kesepian. Buka pintunya, Alam. Alam membeku. Namun yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak adalah ketika ia melihat gagang pintu kamarnya perlahan-lahan berputar ke bawah dengan sendirinya. Ceklek. Pintu yang sudah ia kunci rapat-rapat itu kini tidak lagi dikunci. Seseorang atau sesuatu dari luar sedang bersiap untuk masuk. Pintu itu berderit pelan. Engselnya yang berkarat mengeluarkan suara melengking yang mengiris kesunyian malam. Sedikit demi sedikit, celah antara pintu dan kusen melebar. Udara dingin yang membawa aroma busuk, daging membusuk, dan tanah kuburan basah langsung menyapu wajah Alam. Dari celah yang hanya selebar 3 jari itu, melongoklah sebuah tangan pucat pasi. Jari-jarinya luar biasa panjang, dengan kuku-kuku hitam yang retak dan dipenuhi tanah kotor. Tangan itu merayap masuk, mencengkeram tepi pintu dengan kekuatan yang membuat kayu jati murahan itu berderak seakan mau patah.
Danu yang sejak tadi membeku di dinding tiba-tiba tersadar dari kelumpuhan mentalnya. Adrenalin meledak di dalam nadinya. Dengan teriakan parau yang terdengar seperti raungan hewan terluka, Danu menerjang maju. Tubuhnya yang besar dihantamkan sekuat tenaga ke arah daun pintu. Brak! Pintu itu tertutup, menjepit jari-jari pucat mengerikan tersebut. Terdengar suara tulang yang remuk, namun dari luar tidak ada jeritan kesakitan. Yang ada hanyalah tawa tertahan yang menggelegak, suara tawa basah yang seolah keluar dari tenggorokan yang dipenuhi lendir dan darah. "Bantu gue, Lam! Tolong bantu gue!" teriak Danu histeris. Wajahnya merah padam, urat-urat di lehernya menonjol keluar. Seluruh berat badannya ditumpukan pada pintu. Kakinya terpeleset-peleset di lantai yang mendadak terasa lembab. Alam yang tadinya terpaku ngeri akhirnya tersentak. Ia melompat dari kasur dan ikut menabrakkan bahunya ke pintu. Keduanya mendorong dengan sisa tenaga yang mereka miliki. Namun, sesuatu di luar sana memberikan perlawanan yang tidak masuk akal. Pintu itu terus mendorong balik, seolah ada banteng raksasa yang sedang mencoba masuk. "Kunci, Lam! Putar kuncinya!" jerit Danu. Air mata ketakutan kini mengalir deras di pipinya. Sahabat yang tadi sore begitu sombong dan skeptis itu kini menangis sedu-sedu seperti anak kecil. Dengan tangan gemetar hebat, Alam meraba gagang pintu, mencoba memutar slot kunci. Namun gagang itu terasa sedingin es balok, membuat kulit tangannya seakan terbakar. Ia memaksakan diri, menahan rasa sakit yang menusuk tulang dan memutar kuncinya. Klik! Tepat saat kunci itu berputar, tekanan dari luar menghilang seketika. Alam dan Danu jatuh terjerambab ke lantai, terengah-engah dengan dada yang naik turun dengan cepat. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh mereka, bercampur dengan udara ruangan yang masih terasa sedingin lemari pendingin kamar mayat. Dari balik pintu, suara bisikan itu kembali terdengar. Kali ini terasa sangat dekat, seolah bibir makhluk itu menempel tepat di lubang kunci. "Kalian tidak bisa pergi. Nyai sudah menandai pintumu, Alam." Setelah kalimat itu, terdengar suara langkah kaki basah yang menyeret di lantai semen lorong. Srek, plap, srek, plap. Suara itu bergerak menjauh, perlahan-lahan hilang di telan kegelapan malam, menyisakan bau busuk yang membuat Danu langsung merangkak ke pojok ruangan dan memuntahkan seluruh isi perutnya. Alam duduk bersandar di pintu, memeluk lututnya erat-erat. Ia menatap Danu yang sedang berbatuk-batuk mengeluarkan cairan kuning dari mulutnya. Malam itu terasa sangat panjang. Mereka tidak tidur sedetik pun. Keduanya hanya duduk terdiam di lantai, menatap pintu dengan mata liar, menunggu pagi datang membawa keselamatan yang mereka dambakan. Ketika cahaya matahari pagi akhirnya menerobos masuk dari celah ventilasi, menyapu sisa-sisa aroma kematian dari kamar nomor 4, barulah mereka berani menarik napas panjang. Danu langsung berdiri. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia meraih tas ranselnya dan memasukkan barang-barangnya secara acak. Tangannya masih gemetar. "Dan, lo mau kemana?" tanya Alam dengan suara serak. Tenggorokannya terasa kering kerontang. Danu menatap Alam. Ada rasa bersalah yang mendalam di matanya, namun rasa takut jauh lebih mendominasi. "Gue minta maaf, Lam. Gue minta maaf karena udah ngeremehin omongan lo. Lo bener, ada yang gak beres dengan tempat ini. Ini bukan preman, ini iblis, Lam. Terus lo mau ninggalin gue sendirian di sini?" Nada suara Alam meninggi, campuran antara marah dan putus asa. "Gue gak bisa di sini, Lam. Lo lihat sendiri semalam, gue hampir mati jantungan." Danu mengusap wajahnya yang kuyu. "Tapi gue gak bakal lepas tangan. Gue bakal cari bantuan. Gue tahu seorang ustadz yang biasa nanganin hal gaib. Lo mending kemas barang lo dan ikut gue keluar dari sini sekarang juga." Alam tertunduk, tangannya mengepal kuat. "Gue gak bisa, Dan. Uang gue habis buat bayar kontrakan ini 6 bulan ke depan. Lo tahu sendiri kondisi keuangan keluarga gue di kampung. Kalau gue cabut sekarang, gue mau tinggal di mana? Tidur di kolong jembatan."
Danu terdiam. Ia tahu betul betapa miskinnya alam saat ini. Pemuda itu menghela napas panjang yang bergetar. Oke, gue ngerti. Tapi lo harus janji, jangan buka pintu itu malam ini apapun yang terjadi. Gue bakal balik bawa Ustadz Jalal. Bertahanlah, Lam. Setelah Danu pergi dengan langkah tergesa-gesa, setengah lari meninggalkan pekarangan kontrakan, Alam merasa kesepian yang teramat sangat menyergapnya. Ia melangkah keluar kamar, menghirup udara pagi yang hangat. Namun kehangatan matahari seolah tidak mampu menembus kulitnya. Jiwanya masih membeku. Di ujung lorong, ia melihat Ratri. Perempuan berambut acak-acakan itu sedang berdiri mematung menghadap tembok kusam, menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Alam mengabaikannya. Pikirannya kini terpusat pada satu hal, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kontrakan ini. Ia butuh jawaban. Alam memutuskan untuk menyusuri lingkungan sekitar kontrakan. Ia ingat melihat seorang ibu tua penjual nasi uduk di ujung gang yang sepertinya sudah lama berjualan di sana. Namanya Kinasih. Jika ada orang yang tahu sejarah tempat ini, pasti dia orangnya. Warung Kinasih sepi pagi itu. Wanita tua yang wajahnya dipenuhi keriput dalam itu sedang mengelap meja kayu saat Alam datang memesan segelas teh hangat. "Ibu sudah lama jualan di sini," pancing Alam setelah menyesap tehnya. Kinasih melirik Alam sekilas, lalu kembali mengelap meja. "Sudah lebih dari 15 tahun, Mas. Mas ini penghuni baru di kontrakan Nyai Ratih toh, yang nempatin kamar nomor 4. Jantung Alam berdegup lebih cepat mendengar pertanyaan itu. "Benar, Bu. Kok Ibu tahu?" Gerakan tangan Kinasih terhenti. Ia menatap ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada orang yang mendengar percakapan mereka. Dengan langkah tertatih, ia mendekati Alam dan merendahkan suaranya hingga nyaris berbisik. "Semua orang di gang ini tahu kalau ada penghuni baru di kamar itu, Mas. Karena setiap ada yang masuk ke kamar nomor 4, pasti ada kejadian tidak wajar." Mata Kinasih memancarkan kesedihan yang tulus. "Mas kenal sama Bayu Angkasa?" Alam menggeleng. "Saya tahu namanya dari suara yang saya dengar semalam." "Siapa Bayu, Bu?" Kinasih menghela nafas panjang yang terdengar berat dan penuh beban. Ia duduk di kursi kayu di seberang Alam. "Bayu itu mahasiswa pintar, Mas. Orangnya ramah, sering bantu saya angkat dagangan. Dia penghuni kamar nomor 4 sebelum Mas, tapi dia hilang." "Hilang bagaimana maksudnya?" Emosi Alam mulai tersulut oleh rasa penasaran dan ketegangan yang kembali merayap. "Awalnya dia juga cerita ke saya, katanya sering diganggu tiap jam 2 pagi. Pintu kamarnya digedor-gedor. Tapi Bayu ini anaknya nekat. Dia tidak mau pindah karena sudah terlanjur bayar lunas setahun. Dia malah mencoba menyelidiki Nyai Ratih." Kinasih menelan ludah, suaranya semakin pelan dan bergetar. "Suatu malam, Bayu melihat Nyai Ratih dan Pak Wiryo, ketua RT kita, sedang mengubur sesuatu di tanah kosong belakang kontrakan. Bayu merekamnya diam-diam." Pak RT terlibat. Alam terkejut luar biasa. Amarah mulai mendidih di dadanya mengingat bagaimana Pak Wiryo mengusirnya mentah-mentah kemarin. "Shh, jangan keras-keras, Mas." Kinasih memperingatkan dengan panik. Besoknya, Bayu datang ke Pak Wiryo untuk minta penjelasan. Malam harinya, Bayu tidak pernah terlihat lagi. Kamarnya mendadak kosong. Pak Wiryo bilang Bayu kabur karena dikejar rentenir. Tapi kami semua tahu Bayu tidak punya hutang. Barang-barangnya, laptopnya, dompetnya, semua masih ada di kamar saat Pak RT membersihkannya. Alam merasa darahnya berdesir hebat. Ini bukan sekadar gangguan hantu biasa. Ini adalah sebuah kejahatan, sebuah sindikat gelap yang melibatkan pemilik kontrakan dan aparat desa setempat. Kesedihan atas nasib tragis Bayu bercampur dengan kemarahan yang membakar jiwa Alam. "Apa yang mereka kubur di belakang kontrakan, Bu?" tanya Alam menuntut jawaban. "Saya tidak tahu, Mas. Demi Allah saya tidak berani ikut campur. Saya cuma orang kecil. Tapi setelah Bayu hilang, gangguan di kamar nomor 4 semakin ganas. Seolah-olah arwah Bayu tertahan di sana. Atau mungkin sesuatu yang lain sedang mencari tumbal baru." Kinasih menatap mata Alam dalam-dalam.
matanya berkaca-kaca. "Pergilah Mas, tinggalkan tempat itu sebelum Nyai Ratih datang mengunjungimu." Alam bangkit berdiri, tangannya mengepal hingga buku-bukunya memutih. Alih-alih merasa takut, ia kini merasa marah. Ia merasa dipermainkan, dijebak masuk ke dalam rumah jagal berkedok rumah kos murah. Tanpa memedulikan tatapan khawatir Kinasih, Alam berjalan setengah berlari menuju pos RT. Ia harus menghadapi Pak Wiryo sekarang juga. Ia tidak akan membiarkan orang tua itu terus menutupi kebusukan ini. Di pos RT, Pak Wiryo sedang duduk santai sambil menghisap rokok kretek membaca koran pagi. Melihat kedatangan Alam yang terengah-engah dengan wajah merah padam, Pak Wiryo menurunkan korannya. Tatapannya dingin dan mengancam. "Ada apa lagi kamu kemari? Masih mau bahas preman halusinasi kamu itu?" sindir Pak Wiryo dengan nada merendahkan. "Di mana Bayu, Pak?" tembak Alam tanpa basa-basi. Raut wajah Pak Wiryo berubah drastis. Rokok di tangannya nyaris terjatuh. Namun dalam hitungan detik, ia kembali menguasai diri, menggantikannya dengan ekspresi garang. Ia berdiri, mendekati Alam hingga jarak mereka hanya tersisa beberapa sentimeter. Bau tembakau murah dan kopi hitam menyengat hidung Alam. "Kamu dengar cerita dari mana, ha?" desis Pak Wiryo, suaranya tajam seperti silet. "Jangan berani-berani kamu mengorek masa lalu di kampung ini, anak muda." "Bapak dan Nyai Ratih yang menghilangkan Bayu kan? Apa yang kalian kubur di belakang kontrakan?" Suara Alam menggema di pos RT yang sepi itu. Dengan gerakan kilat yang tak terduga dari pria seusianya, Pak Wiryo mencengkeram kerah baju Alam kuat-kuat, menariknya hingga wajah mereka nyaris bersentuhan. Mata Pak Wiryo melotot, memperlihatkan urat-urat merah yang menakutkan. "Dengar baik-baik anak miskin," ancam Pak Wiryo dengan suara bergetar karena amarah yang ditahan. "Kamu di sini cuma numpang hidup. Kalau kamu masih sayang nyawa, tutup mulutmu rapat-rapat, masuk ke kamarmu dan pura-pura tidak tahu apa-apa. Kalau kamu mau bernasub sama seperti Bayu yang tubuhnya tidak pernah ditemukan, silakan saja teruskan tingkah pahlawan kesianganmu ini." Pak Wiryo menghempaskan tubuh Alam hingga pemuda itu terhuyung ke belakang. "Pergi dari hadapanku sebelum aku memanggil warga dan meneriakimu sebagai maling." Alam menatap Pak Wiryo dengan nafas memburu. Ia tahu ia tidak bisa melawan secara fisik, tidak sekarang. Ia mundur perlahan, menyimpan dendam dan amarah di dadanya, lalu berbalik pergi meninggalkan pos RT. Kini ia tahu, ia sedang berperang melawan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih mematikan dari sekadar hantu yang mengetuk pintu. Matahari mulai condong ke barat ketika ponsel Alam berdering. Nama Danu tertera di layar. "Lam, lu di mana?" Suara Danu terdengar panik namun tegas. "Di jalan balik ke kontrakan, Dan. Gue baru aja konfrontasi Pak RT, Dan. Tempat ini gila. Bayu, penghuni sebelum gue, kemungkinan besar dibunuh sama Pak RT dan pemilik kontrakan ini." Alam berbicara cepat, setengah berbisik, sambil berjalan menyusuri gang yang mulai sepi. "Astaga Lam, lu gila. Kenapa lu cari mati?" Danu terdengar frustrasi di ujung telepon. "Dengar, gue udah sama Ustadz Jalal. Beliau bukan Ustadz sembarangan. Waktu gue ceritain ciri-ciri kejadian semalam, wajah beliau langsung pucat Lam." "Kenapa? Apa kata Ustadz Jalal?" Kata beliau, ini bukan sekadar penampakan arwah penasaran, ini adalah tumbal berantai. Ketukan pintu jam 2 pagi itu adalah ritual penandaan. Kalau lo sampai buka pintu itu, artinya lo menyerahkan jiwa lo secara sukarela. Nyai Ratih itu bukan sekadar ibu kos Lam, dia memelihara sesuatu yang sangat tua dan sangat lapar. Tubuh Alam seketika merinding. Angin sore yang berhembus mendadak terasa menusuk tulang. "Terus gue harus gimana, Dan?" "Gue sama Ustadz Jalal lagi di jalan menuju ke tempat lu. Kita harus bersihin kamar lu dan ambil barang-barang lu hari ini juga, sebelum matahari terbenam. Ustadz Jalal bilang energi makhluk itu akan mencapai puncaknya malam ini karena lo udah ngasih perlawanan semalam. Tunggu gue di depan gang, jangan masuk ke area kontrakan sendirian." Koneksi terputus. Alam berdiri mematung di ujung gang yang menuju ke bangunan kontrakannya yang tampak kusam dan suram. Langit sore mulai berwarna jingga kemerahan, warna yang mengingatkan Alam pada darah kering. Sambil menunggu, Alam tidak bisa menahan pandangannya ke arah bangunan letter U tersebut. Dari kejauhan, kontrakan itu tampak seperti mulut raksasa yang sedang terbuka, menunggu mangsa berjalan masuk ke dalamnya.
15 menit kemudian, sebuah mobil Avanza hitam berhenti di dekat Alam. Danu melompat keluar, diikuti oleh seorang pria paruh baya mengenakan kemeja koko putih dan peci hitam. Wajah pria itu tenang, namun matanya memancarkan ketajaman yang luar biasa. Ia adalah Ustadz Jalal. "Assalamualaikum, Na Alam," sapa Ustadz Jalal. Suaranya berat dan menenangkan. "Waalaikumsalam, Ustadz. Tolong saya, Ustadz," ucap Alam dengan suara bergetar. Pertahanannya nyaris runtuh melihat ada orang yang akhirnya bisa membantunya. "Kita tidak punya banyak waktu. Matahari sebentar lagi tenggelam," ucap Ustadz Jalal sambil memandang ke ufuk barat. Ia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah bangunan kontrakan. Tiba-tiba, langkah Ustadz Jalal terhenti di depan gerbang kayu pekarangan kontrakan. Matanya membelalak lebar menatap ke arah atap bangunan. Tangan kanannya dengan cepat meraih tasbih di saku bajunya, sementara bibirnya berkomat-kamit merapalkan doa dengan sangat cepat. "Ada apa, Ustadz?" tanya Danu yang ikut panik melihat reaksi pria bijak tersebut. Ustadz Jalal tidak menjawab. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya. Alam mengikuti arah pandangan sang ustadz. Di atas atap kamar nomor 4, langit sore yang tadinya jingga kini tertutup oleh kabut hitam pekat yang berputar-putar seperti angin puyuh kecil. Dan di tengah pusaran kabut itu, Alam melihat sesuatu yang membuat lututnya lemas seketika. Ratri, tetangganya yang selalu terlihat trauma dan setengah gila itu, sedang berdiri di ujung genteng dengan tatapan kosong mengarah ke bawah. Namun bukan itu yang membuat jantung Alam seakan berhenti berdetak. Di belakang Ratri, mencengkeram bahu perempuan malang itu dengan kuku-kukunya yang hitam dan panjang, berdiri sesosok wanita tua berkebaya merah darah. Wajah wanita tua itu hancur sebelah, namun mata kirinya yang utuh menatap tajam langsung ke arah Alam. Bibir wanita tua yang robek itu menyeringai lebar, memperlihatkan deretan gigi hitam yang runcing. "Nyai Ratih," bisik Alam tanpa sadar, suaranya tercekak di tenggorokan. Ustadz Jalal mencengkeram lengan Alam dan Danu kuat-kuat, menarik mereka mundur satu langkah. "Kita terlambat," desis Ustadz Jalal, suaranya bergetar menahan ketegangan yang amat sangat. Ritual penjemputan sudah mulai, dan makhluk itu, dia tidak mau kalian pergi. Tepat setelah Ustadz Jalal mengucapkan kalimat itu, Ratri merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, lalu menjatuhkan dirinya ke depan, meluncur bebas dari atas atap menuju lantai semen yang keras, tepat di depan pintu kamar nomor 4. Brak! Suara hantaman keras itu menggema, mengoyak kesunyian sore yang mencekam. Alam membeku, nafasnya seakan direnggut paksa dari paru-parunya. Di depannya, hanya berjarak beberapa meter, tubuh Ratri tergeletak dengan posisi yang sangat tidak wajar. Darah segar mulai mengalir perlahan dari balik kepalanya, menodai lantai semen yang dingin, merayap menuju celah bawah pintu kamar nomor 4. Danu memalingkan wajah, jatuh berlutut sambil memuntahkan isi perutnya. Pemandangan itu terlalu mengerikan untuk dicerna oleh akal sehat. Alam ingin berjerit, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Air mata ketakutan dan rasa bersalah menggenangi di pelupuk matanya. Tetangganya yang selalu ketakutan itu kini telah tiada, menjadi korban dari kengerian yang bersemayam di tempat ini. "Innalillahi wa innalillahi roji'un," bisik Ustadz Jalal dengan suara bergetar namun tegas. Ia melangkah maju, tangannya masih erat menggenggam tasbih. Namun sebelum Ustadz Jalal bisa menyentuh tubuh Ratri, angin yang sangat dingin tiba-tiba berhembus kencang, membawa aroma bunga melati yang busuk bercampur dengan bau anyir darah. Bohlam-bohlam lampu di teras kontrakan berkedip liar sebelum akhirnya meledak secara serentak. Prang! Pecahan kaca berserakan. Keadaan seketika menjadi remang-remang, hanya diterangi sisa cahaya matahari senja yang hampir sepenuhnya tenggelam. Kri! Pintu kamar nomor 4, yang selama ini selalu tertutup rapat dan menjadi sumber segala teror, perlahan terbuka dengan sendirinya.
Engselnya berderit panjang, seolah mengundang mereka masuk ke dalam kegelapan yang pekat di baliknya. Dari dalam kamar itu, terdengar suara bisikan-bisikan parau yang saling bersahutan, disusul oleh suara ketukan yang sangat familiar bagi Alam. Tok, tok, tok. Suara itu berasal dari dalam lantai kamar nomor 4. Alam mundur selangkah, tubuhnya gemetar hebat. Teror ini belum berakhir, sebaliknya ia baru saja menunjukkan wujud aslinya. Ustadz Jalal mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Alam dan Danu tetap berada di belakangnya. Kegelapan dari dalam kamar itu seakan hidup, menjulur keluar seperti tentakel bayangan yang siap menelan mereka hidup-hidup. Di tengah kepanikan yang memuncak, suara derit gerbang besi depan kontrakan mengalihkan perhatian mereka. Pak Wiryo, ketua RT yang selama ini selalu bersikap tertutup dan dingin, berdiri di sana. Di tangannya terdapat sebuah gembok besar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Pak Wiryo mengunci gerbang itu dari dalam, menjebak Alam, Danu, dan Ustadz Jalal di area kontrakan. Pak Wiryo, apa yang Bapak lakukan? Buka gerbangnya. Ratri jatuh. Teriak Danu dengan panik, berusaha bangkit dan berlari ke arah gerbang. Namun langkah Danu terhenti ketika dari balik bayang-bayang pohon mangga di sudut pekarangan muncul sosok perempuan tua berselendang batik. Itu Kinasih, wanita tua yang tempo hari menceritakan sejarah kelam kontrakan ini kepada Alam. Wajahnya yang keriput tidak lagi menunjukkan ekspresi ketakutan atau kesedihan seperti sebelumnya, melainkan sebuah senyuman dingin yang mengerikan. Tidak ada yang boleh pergi. Malam ini adalah malam ke-40, ucap Kinasih. Suaranya tidak lagi rapuh, melainkan tajam dan penuh wibawa gelap. Alam terperangah. Mbah Kinasih, apa maksudnya ini? Bukankah Mbah yang memperingatkan saya tentang Nyai Ratih? Kinasih menertawakan pelan, tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Anak muda. Terkadang cerita harus dibelokkan agar mangsa bersedia berjalan sendiri ke dalam perangkap. Nyai Ratih, saudari kembarku yang malang. Ustadz Jalal menatap Kinasih dengan sorot mata tajam. Jadi begitu. Kaulah dalang di balik pesugihan ini. Kau menumbalkan saudari kembar dan para penghuni kontrakan ini demi memperpanjang umur dan kekayaanmu. Kenyataan itu menghantam Alam seperti palu godam. Plot twist yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Nyai Ratih bukanlah sosok iblis yang menginginkan nyawanya. Nyai Ratih adalah korban pertama dari keserakahan Kinasih. Ketukan di jam 2 pagi itu, Alam bergumam, matanya membelalak menyadari kebenaran yang menyayat hati. Itu bukan ancaman. Benar, potong Ustadz Jalal. Ketukan itu adalah peringatan. Arwah Nyai Ratih dan arwah Bayu Angkasa, penghuni sebelummu yang hilang, berusaha memperingatkanmu untuk segera pergi dari sini sebelum kau dijadikan tumbal berikutnya. Mereka dikutuk dan diikat oleh sihir wanita tua ini, dipaksa menjadi penjaga, namun sisa kesadaran mereka berusaha menyelamatkanmu. Pak Wiryo berjalan mendekati Kinasih, menunduk hormat. Semua sudah siap, Nyai Kinasih. Darah perempuan itu, menunjuk Ratri, telah membuka gerbang gaibnya. Pemuda ini, menunjuk Alam, akan menjadi penyempurna. Alam merasakan lututnya lemas. Bayu Angkasa, pemuda yang hilang itu mengetuk pintunya setiap malam bukan untuk menakut-nakuti, melainkan memohon pertolongan dan memperingatkan Alam. Wajah hancur Nyai Ratih yang ia lihat di atap tadi adalah wujud siksaan yang harus ditanggung wanita itu selama puluhan tahun. Semua ketakutan yang Alam rasakan selama ini berubah menjadi rasa marah dan sedih yang luar biasa. Kau tidak akan mendapatkan nyawa pemuda ini, Kinasih, seru Ustadz Jalal. Ia mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara lantang yang menggetarkan udara. Kinasih menjerit marah. Ia merapalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang tidak dipahami Alam. Tiba-tiba, angin puyuh hitam keluar dari kamar nomor 4, menghantam dada Ustadz Jalal hingga pria paruh baya itu terpental ke dinding dan terbatuk darah. "Ustadz!" teriak Danu. Ia mencoba menerjang Kinasih, namun Pak Wiryo dengan sigap memukul rahang Danu hingga sahabat Alam itu tersungkur ke tanah, setengah pingsan.
Sekarang giliranmu, Nak, desis Kinasih, matanya menatap Alam dengan lapar. Ia melangkah maju, diiringi oleh sosok-sosok bayangan mengerikan yang merayap keluar dari kamar nomor 4. Alam terpojok. Ketakutan menguasainya. Namun saat ia menatap darah Ratri dan tubuh Danu yang tak berdaya, sebuah keberanian yang nekat meledak di dadanya. Ia teringat suara ketukan lirih di jam 2 pagi. Suara keputusasaan Bayu, suara penderitaan Nyai Ratih. Alam! Ustadz Zalal berseru dengan susah payah dari sudut teras. Di dalam kamar nomor 4, di bawah lantainya, ada kendi tanah liat pengikat arwah. Hancurkan kendi itu. Mendengar itu, mata Kinasih membelalak panik. Wiryo, tahan dia! Pak Wiryo berlari menerjang Alam sambil menghunuskan sebilah keris kecil dari balik bajunya. Namun Alam lebih cepat. Didorong oleh adrenalin dan kemarahan, Alam menendang dada Pak Wiryo dengan sekuat tenaga hingga pria itu jatuh terjengkang. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Alam berlari menerobos masuk ke dalam kamar nomor 4. Bau busuk di dalam kamar itu hampir membuat Alam pingsan. Ruangan itu kosong, lembab dan gelap. Di tengah ruangan, sebagian ubin lantai tampak sudah dibongkar, memperlihatkan tanah galian. Di dalam lubang tanah itu, Alam melihat sesuatu yang membuat air matanya menetes. Kerangka manusia yang masih mengenakan sisa-sisa jaket pudar. Itu adalah kerangka Bayu Angkasa. Dan tepat di atas tulang rusuk kerangka itu, bertengger sebuah kendi tanah liat berwarna hitam yang dililit kain kafan kotor. Alam melompat ke arah lubang itu, namun tiba-tiba sebuah tangan gaib yang dingin mencengkeram lehernya dari belakang. Kinasih telah berdiri di ambang pintu, merentangkan tangannya, mencekik Alam dari jarak jauh menggunakan ilmu hitamnya. "Kau akan mati bersamanya!" jerit Kinasih melengking. Pandangan Alam mulai menggelap, napasnya terputus, tangannya menggapai-gapai udara. Di saat kesadarannya hampir hilang, ia melihat sosok transparan Bayu Angkasa berlutut di depannya, menatapnya dengan wajah penuh permohonan. Di belakang Bayu, sosok Nyai Ratih yang wajahnya separuh hancur meneteskan air mata darah. "Tolong kami!" Suara bisikan itu menggema di dalam pikiran Alam. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Alam memaksakan tubuhnya untuk mencondong ke depan. Ia menjatuhkan dirinya ke dalam lubang, tangan kanannya meraih batu bata bongkaran ubin yang tergeletak di tepi lubang, dan dengan satu ayunan penuh keputusasaan, ia menghantamkan batu bata itu ke kendi hitam tersebut. Perang! Kendi itu hancur berkeping-keping. Asap hitam pekat menyembur keluar diiringi jeritan ribuan suara yang memekakkan telinga. Cekikan di leher Alam seketika terlepas. Ia bertabuk-tabuk meraup oksigen sebanyak-banyaknya. Dari luar kamar terdengar jeritan Kinasih yang sangat mengerikan, melebihi suara manusia manapun. Alam merangkak ke arah pintu dan melihat pemandangan yang akan terukir di ingatannya selamanya. Arwah-arwah yang selama ini dikurung oleh Kinasih, termasuk sosok Bayu Angkasa dan wujud asli Nyai Ratih yang kini tampak cantik dan bersinar redup, mengelilingi Kinasih dan Pak Wiryo. Kinasih menjerit sejadi-jadinya saat tubuhnya mulai keriput dengan sangat cepat, menua puluhan tahun dalam hitungan detik, sebelum akhirnya ambruk menjadi tumpukan debu dan tulang belulang kering. Pak Wiryo yang melihat kejadian itu terkena serangan jantung. Matanya terbelalak kaku, tangannya mencengkeram dadanya sendiri sebelum rubuh tak bernyawa. Sosok Bayu dan Nyai Ratih menoleh ke arah Alam. Tidak ada lagi ketukan jam 2 pagi, tidak ada lagi teror, hanya ada senyuman damai di wajah mereka sebelum akhirnya mereka memudar menjadi titik-titik cahaya dan menghilang bersama hembusan angin malam. Alam jatuh terduduk di lantai teras, menangis sejadi-jadinya. Ketegangan, ketakutan, dan kesedihan melebur menjadi satu, mengalir keluar bersama air matanya. Danu yang mulai sadar merangkak mendekat dan memeluk sahabatnya itu.
Ustadz Jalal tersenyum lemah sambil mengusap wajahnya, mengucap syukur kepada Sang Pencipta. Pagi harinya, garis polisi membentang di sekeliling kontrakan letter U tersebut. Sirine mobil polisi dan ambulans memecah kesunyian kampung yang biasanya tenang. Warga berkerumun dengan wajah pucat, berbisik-bisik melihat kantong jenazah yang dibawa keluar oleh petugas. Jenazah Ratri, Pak Wiryo dan sisa-sisa tulang kinasih serta kerangka bayu angkasa telah dievakuasi. Pihak kepolisian bingung dengan kondisi jenazah kinasih yang terlihat seperti mayat berusia ratusan tahun. Namun Ustadz Jalal memberikan kesaksian dengan bijak tanpa harus menjelaskan hal-hal gaib yang sulit diterima nalar hukum. Alam duduk di bak belakang mobil pick-up sewaan, memandangi barang-barangnya yang sudah dikemas rapi. Danu berdiri di sampingnya, menyeruput kopi hangat dari warung terdekat. Wajahnya masih memar, namun terlihat jauh lebih lega. "Kau yakin tidak mau istirahat dulu di rumah Kulam?" tanya Danu memecah keheningan. Alam menggeleng pelan, matanya menatap bangunan kontrakan itu untuk terakhir kalinya. Di bawah sinar matahari pagi, bangunan itu tidak lagi terlihat seperti monster yang kelaparan. Ia hanya tampak seperti bangunan tua yang rapuh, sepi, dan akhirnya terbebas dari kutukan masa lalu yang kelam. "Aku akan kembali ke kampung halamanku dulu, Nuh, menenangkan diri," jawab Alam pelan. Ia memegang dadanya, merasakan detak jantungnya yang kini berdetak normal. Ia menyadari satu hal yang sangat berharga dari kejadian ini. Terkadang, hal yang paling menakutkan di dunia ini bukanlah hantu atau arwah penasaran, melainkan keserakahan manusia yang tega mengorbankan nyawa orang lain demi kepentingannya sendiri. Malam-malam panjang penuh ketakutan itu telah berakhir. Tidak akan ada lagi tamu misterius, tidak akan ada lagi ketukan di pintu pada jam 2 pagi. Semuanya telah usai. Alam tersenyum tipis, membiarkan angin pagi menyapu sisa-sisa trauma di hatinya saat mobil pickup itu perlahan bergerak menjauh, meninggalkan kontrakan nomor 4 selamanya. Halo Sobat Suara Radio, itulah akhir dari kisah pilu yang dialami oleh Alam Prasetyo. Niat baik Alam untuk membantu biaya pengobatan ibunya justru membawanya ke dalam situasi yang sangat mengerikan. Kontrakan yang tadinya dianggap sebagai solusi murah, ternyata adalah sebuah jebakan maut. Ketukan pintu setiap jam 2 pagi itu bukan sekedar gangguan iseng, melainkan tanda bahwa nyawa Alam sedang diincar untuk ritual pesugihan demi kekayaan pemiliknya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari cerita ini sebenarnya sederhana. Jangan mudah tergiur dengan tawaran yang kelihatan terlalu muluk atau sangat murah di luar kewajaran. Terkadang dalam keadaan terdesak, kita sering lupa untuk waspada dan mengabaikan firasat buruk. Selalu cari tahu latar belakang sebuah tempat sebelum memutuskan untuk tinggal di sana, karena keamanan dan ketenangan pikiran kita jauh lebih berharga dari apapun. Nasib Alam sekarang sungguh menyedihkan. Dia terjebak dalam lingkaran hitam yang melibatkan bukan hanya satu orang, tapi hampir seluruh warga di lingkungan itu yang sudah tertutup hatinya oleh harta. Alam hanyalah korban dari sistem yang kejam, di mana kemiskinannya dimanfaatkan oleh orang-orang yang gila akan kekayaan instan. Buat Sobat Suara Radio yang mungkin saat ini sedang berjuang keras mencari nafkah atau biaya pengobatan untuk keluarga, tetap semangat ya. Jangan pernah menyerah, tapi tetaplah gunakan akal sehat. Jalan keluar yang baik tidak akan pernah meminta nyawa atau iman sebagai bayarannya. Semoga perjuangan kalian segera membuahkan hasil yang berkah dan aman. Ingat satu hal ini, rumah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk beristirahat, bukan tempat di mana kita harus tidur dengan rasa takut yang menghantui. Sebelum saya tutup, saya ingin menyapa kalian semua. Sobat lagi mendengarkan dari kota mana nih? Dan apakah kalian punya pengalaman serupa atau cerita aneh soal lingkungan kontrakan yang pernah kalian tempati? Yuk, tuliskan cerita kalian di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi pengalaman. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan berikan like pada episode ini kalau kalian suka dengan ceritanya. Dukungan kalian sangat berarti buat kami. Terima kasih sudah setia mendengarkan. Saya pamit dulu. Tetap waspada dengan keadaan sekitar, dan sampai jumpa di malam berikutnya, Sobat. Jaga diri, jaga keluarga,
jaga iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.